Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan pada hari ini senantiasa sehat walafiat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya Anda tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak kepada teman, sahabat, kerabat terdekat Anda, dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sedang berlangsung. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kembali lagi bersama dengan saya Bambang Riyadi dalam suasana yang bahagia, suasana sukacita, dan suasana yang tentunya akan membuat Anda semakin bergembira. Wow, kira-kira saya akan menyampaikan apa ya pada hari ini? Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat luar biasa, spesial untuk semua sahabat, semua kalangan ya, boleh itu pelajar, boleh pendidik, ataupun masyarakat umum. Nah, kali ini informasinya ini sangat-sangat sering kita dengarkan dimanapun, kapanpun, biasanya juga kita sering dengar dalam situasi formal, informal, atau non-formal. Kira-kira apa ya teman-teman? Ya, mungkin teman-teman sering mendengarkan sahabat, kerabat, atau orang yang berpendapat atau berargumen di depan Anda. Sering ya? Pasti sangat sering. Bisa itu guru, sahabat, atau bisa jadi itu adalah para pejabat-pejabat yang sedang menyampaikan pidato atau pendapatnya di podium. Sering sekali ya, benar sekali. Seperti saya sampaikan pada hari ini teman-teman, saya sedang berbicara di depan Anda semua. Ini gunanya agar Anda semua bisa mengikuti atau bisa menemukan titik kebahagiaan atau informasi yang sangat akurat dari saya. Dan pastinya informasi yang akan saya sampaikan ini juga bermanfaat untuk semuanya. Nah, kira-kira apa sih hubungan yang saya sampaikan barusan dengan materi pada pagi hari ini? Ya, benar sekali. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Oke sahabat sekalian, sebelum kita belajar dan terjun atau masuk lebih dalam lagi ke pelajaran ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Silakan teman-teman siapkan penanya, bukunya, atau siapkan handphone Androidnya, atau siapkan apa saja yang bisa untuk menulis, mencatat atau merekam suara saya, atau mendownload video di YouTube saya ini. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, siap ya semuanya ya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi belajar tentang mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sebenarnya eksposisi itu. Eksposisi adalah teks atau paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan juga akurat. Nah, biasanya teks eksposisi ini digunakan untuk menyajikan sebuah gagasan. Seperti saya pada hari ini menyampaikan gagasan-gagasan yang sangat penting kepada Anda semua. Mungkin Anda bisa menyaksikan juga di televisi saat seorang pejabat atau presiden menyampaikan pidatonya atau menyampaikan gagasannya. Itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Kemudian saya akan mencontohkan ini yang secara singkat yang mungkin teman-teman sering sekali mendengarnya. Bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi contohnya adalah berpidato. Nah, dalam pidato biasanya orang menyampaikan pendapatnya secara akurat, secara faktual, dan secara gamblang. Biasanya seperti itu. Oke deh sahabat sekalian, tadi pengertian dari teks eksposisi. Kira-kira teman-teman sudah paham? Bagus sekali. Nah sahabat sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya tujuan dari mempelajari atau mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca misalnya atau bagi pendengar. Itu teman-teman tujuannya. Sangat simpel dan pastinya Anda sering melihat apa sih sebenarnya teks eksposisi ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan ciri-ciri dari teks eksposisi. Kira-kira apa ya teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Nah, kalau begitu kita cek ulasan berikut ini. Ya sahabat sekalian, ciri-ciri dari teks eksposisi yang pertama adalah singkat dan padat, kemudian gaya informasi yang mengajak, penyampaian lugas dan baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak, bersifat objektif dan netral.
data yang akurat. Dibuktikan dengan fakta. Selanjutnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham ya apa sebenarnya ciri-ciri dari teks eksposisi? Sangat mudah dan simpel, bukan? Pastinya dong. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan juga struktur dari teks eksposisi. Kira-kira apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, ini dia struktur dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya yaitu struktur dari teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, tesis atau pernyataan pendapat yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Nah, yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham? Sudah dong pastinya ya. Saya percaya bahwa orang-orang yang telah mengikuti atau telah mensubscribe YouTube saya adalah orang-orang yang pintar, orang-orang cerdas, dan orang-orang yang mau belajar. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa saja unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Teman-teman tahu? Ya, ini dia unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Nah, dalam pronomina kata ganti ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Contohnya, kita perhatikan sama-sama ya teman-teman. Ya, ada ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, kita, kami, kalian, mereka, dan hadirin. Dan yang kedua adalah pronomina non persona atau bukan orang. Contohnya, ini ada dua juga teman-teman. Ada pronomina penunjuk seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan ada pronomina penanya. Contohnya adalah apa, mana, dan siapa. Yang kedua ada nomina dan verba, masih di unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Nah, sedangkan verba merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Nah, itu dia teman-teman, unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Yang ketiga ada konjungsi teman-teman. Nah, konjungsi adalah kata tugas yang menggabungkan dua klausa, kalimat atau paragraf. Contohnya dan, atau, tetapi, sesudah, setelah, dan lain-lain. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Alhamdulillah deh kalau gitu. Oke sahabat sekalian, untuk kali ini pelajarannya cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan pelajaran-pelajaran yang pastinya menyenangkan,
yang pastinya tidak membosankan untuk Anda dengar, untuk Anda saksikan, dan untuk Anda pelajari bersama-sama di rumah. Kali ini saya Bambang Riyadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau videonya singkat. Mudah-mudahan kedepannya saya akan menyampaikan lebih panjang lagi, lebih mendalam, lebih luar biasa lagi. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tentunya jangan lupa untuk share kepada teman-teman, sahabat, keluarga Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.